Shalom. Semua bersukacita, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya, Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Saya percaya kalau kita semua ada di tempat ini saat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Ada rencana yang indah yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yuk mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Saya mau ajak brothers, sister semuanya di tempat ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memuliakan Dia. Kita mau sembah Dia. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau sudah ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, siap melawat kami, siap menjamah kami Tuhan, siap memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhir Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya di setiap kita ada satu peristiwa, ada satu kejadian yang mungkin kita alami bersama dengan Tuhan. Tapi saya percaya juga apapun peristiwa itu baik, gak enak, gak nyaman, tapi itu semua rencana Tuhan yang udah Tuhan siapkan buat kita. Ada maksud yang indah, ada pesan, ada rencana yang indah Tuhan udah siapkan buat setiap kita, amin. Oleh karena itu saya mau ajak kita semua, kita mau berikan hidup kita untuk Tuhan, biar hidup kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita sendiri, amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan bersama, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang bersyukur boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Kau yang sempurna. Tuhan Kau sempurna
murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Mari dengan percaya kita mau katakan, Tuhan Kau yang sempurna. Tuhan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan Yesus, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan, hidup kami Tuhan, biar Kau murnikan Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari dengan iman kita katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai langkah kami Tuhan. Kau bersamaku, di dalam kami, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dengan lebih sungguh kita mau katakan, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Inilah hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan untuk menggenapi firman-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan.
Haleluya. 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 Yes. Oh. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar. Sembah. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami kagum Tuhan akan kasih-Mu. Sungguh kami kagum akan kebesaran-Mu. Haleluya. Yesus. Katakan ku kagum. Kagum, hormat. Haleluya. Ku kagum. Yes. Hanya Kaulah yang layak. Mari katakan dengan lebih sungguh, ku kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan Yesus. Yes. Kau Allah yang layak. Oh, dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari brother sister semuanya katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari sekali lagi dengan lebih semangat, lebih sungguh kita mau katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh Kau dahsyat Tuhan. Sungguh Kau dahsyat Tuhan, dan kami kagum akan Engkau Tuhan. Dan segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh
dalam-Mu. Ku menang, katakan dengan percaya, ku menang bersama-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati. Mari dengan percaya katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang. Katakan ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Pada dengan iman percaya katakan ada mujizat, ada mujizat dalam. Saya persilakan namanya Pak Joni. Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Yesus. Yes. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Katakan ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Ini iman kami Tuhan.
Kami percaya kami menang karena kami bersama Tuhan. Kami menang, kami kuat karena ada Yesus bersama kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Makasih Tuhan, pagi hari ini kami percaya kuasa-Mu menyertai kami. Kalau sebentar kami akan mendengar sharing firman Tuhan, biar Roh Kudus bekerja. Engkau membukakan, menyingkapkan segala selubung yang menghalangi kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, dan itu boleh tertanam di hati kami ya Tuhan. Pulang kami jadi pelaku firman. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Makasih Yesus. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom. Nah tadi kalau Ricky cerita gitu kan, cerita tentang kesaksian orang Indonesia, orang kita ini selalu bersyukur, amin. Pokoknya apapun yang terjadi selalu apa? Untung, ya. Bayangin, Bapak Ibu teman-teman yang dikasih Tuhan, waktu saya dengar tadi Ricky cerita gitu ya, saya juga ngalami satu hal yang menurut saya nggak menyenangkan dalam hidup saya. Ini pengalaman-pengalaman yang tidak bisa saya mungkin lupakan begitu saja. Bapak Ibu kebayang, satu kali ada saudara saya pinjem duit pakai nama saya. Kalau duitnya 500.000 cincai, benar gak? Begitu saya tahu utangnya hampir puluhan juta. Ini baru 2 minggu, baru 2 minggu dari sekarang. Sampai orangnya bilang, Pak kami mau lapor polisi. Aduh Tuhan. Sampai istri saya bilang, itu gimana gitu. Kita gak tahu. Jujur saya sendiri gak tahu duitnya ya dipakai apa, gak ngerti gitu kan. Saya aja pinjem gak pernah gitu. Tiba-tiba ditagih puluhan juta. Di WA katanya Anda yang mau bayar. Waduh Bapak Ibu kalau kondisinya kayak gitu enak gak sih? Mau dimarahin saudara, enggak dimarahin. Wah kesel banget, ya kan? Dimarahin juga gak akan berubah, utangnya tetap sama. Iya kan? Bapak Ibu bayangin gitu, ketika saya ngadepin situasi yang seperti itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita lalui. Bahkan saya mau katakan gini, ketika saya menghadapi situasi itu saya cuma bilang, Tuhan gimana Tuhan? Saya kan nggak tahu mesti bayar pakai apa Tuhan. Saya sharing sama Pastor Nathan juga ngobrol, aduh bro toh gimana ya? Kita sama-sama karena kita teman gitu kan, hopeng. Saya sering kali, ayo kita saling doain, bro aku duduk. Saya waktu ngomong gitu nangis Bapak Ibu, nangis. Bukan berarti kan, wah tenanglah Allah akan menyediakan, mencukupkan. Saya percaya itu. Tapi yang nagih mah gak tahu itu Allah atau enggak gitu kan. Dia cuma taunya duitnya harus buru-buru ada. Hari ini harus ada sekian puluh juta dulu ya Pak. Saya tunggu jam 5 sore. Coba bayangin sama Bapak Ibu teman-teman. Ketika ngadepin situasi seperti itu apa yang Bapak Ibu teman-teman lakukan? Kita nangis. Saya bilang, Tuhan gimana nih caranya? Saya gak ada duit Tuhan. Apa yang harus, ya kalaupun ada duit saya mesti ada safety buat yang lain gitu kan. Buat kebutuhan-kebutuhan yang lain. Hari ini kalau Bapak Ibu teman-teman ada di sini, saya ngerasain penderitaannya Pastor Nathan ketika akan ngontrak tempat ini. Kenapa? Karena saya pun hari ini ngontrak. Bayangin gitu kan, saya pegang hari ini dipercaya 2 pengembalaan. Yang satu sudah permanen, udah milik sendiri, yang satu ngontrak, itu pun bayarnya lumayan mahal. Waktu saya renungin gini, Tuhan ini pergumulan, ini harus bayar kontrakan, ditagih utang, ditambah saya tiba-tiba darah saya tinggi banget. Ya kan? Hampir 211. Bayang ya, 211. Terus Tuhan dalam nama Yesus turun, kata dokternya bukan, ditensi dulu. Gitu. Bayangin bahwa teman-teman yang dikasih Tuhan, waktu saya ngalamin itu bukan perkara yang mudah. Saya masuk rumah sakit. Kalau Ricky ngomong rumah sakit, saya masuk rumah sakit. Cuma bedanya Ricky nurut, saya bandel. Ya kan? Saya waktu masuk rumah sakit, Pak ayo dicek. Saya sampai dibawa sama dokter jemaat, dituntun sampai ke rumah sakit Bapak Ibu. Karena apa? Saya gak mau ke rumah sakit. Saya percaya, saya bilang Tuhan Engkau akan menurunkan darahku dengan cara yang ajaib. Ini orang Kristen ya, jangan ditiru ya.
don't try at home gitu ya. Kalau emang waktunya ke dokter ya ke dokter gitu kan. Saya mulai bilang sama Tuhan, aduh Tuhan gimana? Udahlah jalan. Saya masih keliling-keliling pelayanan segala macam. Dokternya sudah di rumah sakit nungguin. Bang mau jam berapa datang? Akhirnya saya dengan segala kerendahan hati datang. Dicek ya kan. Kan sombong gitu. Wah datang dicek. Pak 211. Wah tinggi Pak. Iya. Duduk dulu Pak. Bapak baru nyampe. Iya. Baru parkir mobil saya bilang gitu. Masuk lagi. Tenang. Kan biasa gitu ya kalau di dokter ya. Suruh tunggu dulu berapa menit? 30 menit Pak istirahat. Duduk santai gitu. Saya WA-an, saya masih ngomong sama pelayan jemaat saya. Tolong ini, tolong siapin duit buat bayar ini, bayar itu. Saya udah ngomong gitu. Kata pelayan jemaat saya, Bapak teh sakit apa sehat katanya. Saya masih mikirin itu. Dicek lagi. Masuk. 30 menit kemudian, kalau SpongeBob gitu ya. Ya kan, gitu. Masuk, pas masuk apa bayangin Bapak Ibu. Masuk, Pak 204. Puji Tuhan kan. Dari 211 turun kan. Jadi 204, wah Pak 204. Duduk lagi, disuruh duduk lagi. Tahu-tahu pas duduk 30 menit kemudian naik 209. Nah kok bisa gini? Waduh itu benar-benar. Karena pilihannya cuma satu Bapak Ibu. Pak mau dirawat atau mau seperti apa? Saya kan orangnya gak pernah dari dulu sampai sekarang belum pernah dirawat di rumah sakit dan gak mau. Ya kan? Kalau disuruh ke hotel saya seneng. Jadi begitu disuruh, ayo Pak dirawat, saya gak bisa. Saya bilang, udah saya pulang aja. Akhirnya dikasih obat menurut. Ini istri saya nih jadi perawat saya. Jadi tiap bangun tidur tangan saya diambil, dimasukin alat tensi. Bayangin coba, ya kan? Masukin alat tensi langsung dicat. Hari ini 151, puji Tuhan. Ya kan? Bayangin, saya ngadepin berbagai pergumulan dalam waktu yang sekejap gitu ya. Saya percaya gini, ada banyak hal yang seringkali kita lewati dalam hidup kita yang kita nggak tahu. Dan itu bisa beruntun, itu bisa juga terjadi begitu saja dan saya mengatakan orang Kristen, orang percaya kita mesti siap apapun kondisinya. Waktu saudara saya mulai pinjam duit, saya mulai mikir gimana caranya, lalu belum lagi pergumulan-pergumulan yang dihadapi, belum lagi bayar kontrakan, belum lagi saya pun dalam kondisi yang sakit. Wah, semua rasanya beban itu kayaknya berat banget. Istri saya sampai bilang gini, apa rambutnya yang jelek atau emang mukanya lagi kusem katanya. Padahal emang pergumulan udah ruwet gitu kan. Saya tahu malaikat lebih ruwet lagi mikirin saya gitu kan. Begitu saya bilang, aduh Tuhan gimana? Tuhan ingetin satu hal. Ayo kamu duduk sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Bayangin, seringkali kita manusia memakai berbagai macam cara untuk kita bisa keluar dari setiap pergumulan. Bener ya? Kita ini nalarnya terlalu hebat. Kita ini punya kemampuan yang kadangkala melebihi daripada Tuhan. Udah Tuhan bilang gini, ayo udah diem aja duduk. Hari ini kamu cuma satu yang Tuhan minta, ayo bangun mesbah. Makanya tema saya hari ini apa? Mesbah. Bangun mesbah di hadapan Tuhan. Yuk klik lagi, yuk kita baca ayatnya. Kejadian 8 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu Nuh, ada suaranya enggak sih? Yuk, 2, 3. Dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Amin. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dunia kuno itu mesbah itu digunakan untuk mengundang kehadiran dan kekuatan makhluk-makhluk, ya kan? Seringkali kalau teman-teman di situ perhatiin kalau film-film di kita, ya kan kalau bicara tentang mesbah, penyembahan segala macam, tujuannya buat apa? Ngundang makhluk roh, apapun jenisnya. Makanya saya katakan gini, membangun mesbah bagi Tuhan itu di zaman Alkitab itu salah satu institusi mereka itu luar biasa. Contohnya Yakub. Kalau teman-teman lihat di sini bagaimana Yakub mengalami satu adikodrati, dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan dengan luar biasa. Dia membangun mesbah bagi Tuhan untuk mengingat perjanjian ilahinya dengan Tuhan.
Mesbah itu adalah sarana dan saya percaya ini tempat kita berjumpa dengan Tuhan ataupun dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau teman-teman perhatikan mesbah ini kapan sih adanya? Nah di Kejadian 8 ayat 20 tadilah pertama kali mesbah itu muncul. Mesbah pertama kali ada dan saya percaya kalau teman-teman bicara tentang mesbah ini bicara tentang apa? Altar. Yang setuju katakan amin. Mesbah itu bicara tentang altar. Nah, saya percaya ketika kita bicara tentang mesbah di mana di sini nih kalau teman-teman lagi ngezoom sama saya pakai gambar ini tempat menyembelih korban hewan. Ya kan? Disembelih lalu ditaruh di situ dan saya percaya gini, kenapa bentuknya seperti itu? Karena mesbah itu identik dengan korban. Amin. Mesbah itu identik dengan apa? Korban. Tuhan rindu supaya kita juga memberikan korban ataupun apapun juga. Makanya lihat, dalam perjanjian lama, korban itu selalu dipakai sebagai tanda pengesahan sebuah perjanjian. Ketika kita bicara tentang perjanjian lama, mesbah itu berkaitan hubungannya dengan apa? Korban yang terjadi antara kedua belah pihak, antara saya dan Tuhan. Makanya ketika kita bicara tentang mesbah, kalau di zaman sekarang apa namanya? Altar, ya kan? Altar itu ya hari ini kalau teman-teman lihat di sini saya ada di altar di mana tempat mengundang. Jadi kalau tadi teman-teman di sini nyembah, kita ini sedang minta kuasa Tuhan. Undang kuasa Tuhan. Minta sama Tuhan, mohon sama Tuhan. Dan berkomunikasi dengan kekuatan rohani supaya Tuhan hadir tempat ini. Makanya saya selalu ngomong di tempat di mana saya melayani. Ayo persiapkan dirimu dengan baik. Karena waktu engkau ada di altar, engkau sedang minta kuasa Tuhan untuk menjamah setiap pribadi kita. Amin. Untuk kita benar-benar berjumpa, ngalami dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu teman-teman yang dikasih Tuhan, mesbah itu memberi izin bagi kuasa rohani untuk bekerja di tempat atau wilayah tertentu. Jadi kalau kita bicara tentang penyembahan, bicara tentang mesbah, bicara tentang altar, ini bicara tentang sesuatu yang kita izinkan. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang kita izinkan, makanya di perjanjian lama ketika Tuhan berurusan dengan umat Tuhan, berurusan dengan mereka, sehubungan dengan partisipasi mereka dengan penyembahan berhala, maka hari itu lihat, Allah itu sangat murka. Tuhan tuh memerintahkan mereka untuk meruntuhkan. Karena apa? Ini masalah izin. Jadi kalau kita bicara tentang izin, makanya Tuhan bilang gini, ayo hancurkan, ayo rubuhkan penyembahan-penyembahan berhala. Makanya tadi di awal saya katakan gini, mesbah ini bicara tentang apa? Ketika kita membangun satu mesbah, ada dua kekuatan yang selalu menyertai. Baik itu secara rohani maupun kuasa kegelapan. Simpelnya gini, kalau teman-teman, ketika teman-teman akan memberikan persembahan, di sini juga ada yang, ya kan ada QR code atau apapun lah ya, yang ada di sini di depan amplop. Pernah nggak teman-teman ngalami waktu mau mempersembahkan persembahan, tiba-tiba di kepala kita tuh ada mikir, kasih cepet apa gocap, cepet apa gocap. Pernah nggak ngalamin? Nggak pernah ya, kalau di sini mah orang Kristennya baik-baik. Mau ngasih pegong, kegedean. Perpuluhan, gajinya gede gitu kan. Gajinya misalkan 20 juta, kasih perpuluhannya berapa? 10%-nya 2 juta. Waduh. Berat nggak? Enggak lah, orang Hope kan hebat. Iya kan? Jadi nggak ada yang berat. Waktu mau ngasih di tempat lain. Bahkan ada salah satu orang mau ngasih persepuluhan itu seharga motor NMAX atau PCX gitu kan. Seharga itu. Puk, duitnya tebel dikasih. Terus pelayan jemaat saya, waduh itu kalau saya kayaknya deg-degan juga ngasihnya. Kenapa? Mending beli motor katanya, sisanya buat Tuhan. Ini kan salah satu pergumulan, benar gak?
Waktu kita mau mempersembahkan, selalu ada tantangan karena ada dua kekuatan yang coba untuk merebut apa yang Tuhan mau kasih kepada teman-teman. Waktu kita sakit mau bersyukur gampang enggak? Gampang enggak? Susah. Karena waktu kita sakit, waktu kita ngalami pergumulan, waktu tadi saya ngomong bicara tentang bayar hutang, nggak pernah ngutang, lalu tiba-tiba harus bayar kontrakan, harus sakit, harus ngalami ini 2 minggu berturut-turut, pergumulannya begitu berat dan begitu luar biasa. Ngomong sama orang, ayo bersyukur. Gampang apa susah? Susah, karena apa? Kita kalau nggak ngalami gampang ngomong. Tapi kalau kita ngalami rasanya berat. Makanya saya senang sama Pastor Nathan nih. Dia kalau cerita kontrakan bro mau bayar. Oh santai, saya bilang Allahku mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Benar gak? Karena saya gak ngontrak. Yang ngontrak kan Pastor Nathan ya kan. Yang pusing dia bukan saya. Bayangin. Tapi waktu saya renungin ngomong gitu kan. Hari ini saya ngalami ternyata berat. Tuhan ngajar saya. Bersyukur tuh ada satu kekuatan. Padahal bersyukur adalah kalimat perintah. Yang setuju katakan amin. Kenapa saya katakan kalimat perintah? Kan di situ dikatakan nih, mengucap syukurlah senantiasa. Ada nggak kata kita gini? Mengucap syukurlah David. Kalau kamu lagi dapat berkat, nggak ada. Alkitabnya nggak gitu, Bapak Ibu. Alkitabnya nggak ngomong mengucap syukurlah Riki karena kamu enggak. Tapi di situ mengucap syukurlah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kenapa Tuhan kayaknya kejam? Kayaknya nggak ada alasan. Tapi lihat teman-teman yang dikasih Tuhan. Waktu kita mau ngomong, ini ada pergumulan, ada tantangan. Sama seperti kita waktu mau ngasih persembahan. Mau ngasih cepek, mau ngasih cetia, mau ngasih gotiam, rasanya berat. Kenapa? Karena ada 2 peperangan di kepala kita. Seringkali kita gak banyak peperangan. Teman-teman mau nyembah Tuhan, mau masuk di dalam mesbah Tuhan. Saya katakan gini, ada banyak peperangan yang seringkali kita hadapi. Waktu kita mau ngomong Tuhan aku bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Gak gampang, gak mudah. Iblis bilang gini, Iblis bilang, apaan kamu perlu bersyukur sama Tuhan? Buktinya kenyataannya kamu masih seperti apa yang dulu kamu alami. Nggak ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu. Kebayang? Waktu saya bilang Tuhan, aku mau bersyukur di hadapanmu karena aku tahu Tuhan ada mujizat yang luar biasa yang akan terjadi. Waktu saya selesai doa, tetap utangnya ada. Waktu saya selesai bangun mesbah sama Tuhan, saya ngerasain Tuhan mumet lagi di kepala. Apakah berubah? Enggak. Tapi di situ lihat kalau kita ngerti ada kekuatan yang membuat kita tetap survive. Amin. Kita tetap bisa jalan. Beda loh orang Kristen yang selalu bersyukur dengan orang Kristen yang gak pernah bersyukur. Orang Kristen yang suka bangun mesbah dengan orang Kristen yang gak pernah bangun mesbah beda. Pengen tahu bedanya? Lihat kanan kirinya, beda gak? Wajahnya apa? Senyum dong. Karena pergumulan boleh ada, masalah boleh ada. Tapi karena engkau tahu kekuatanmu bukan dari kita, dari Tuhan. Maka kita akan selalu apa? Suka cita. Saya waktu saya ditegur istri saya, muka kamu kusem banget sih kayak ini. Akhirnya saya pergi ke barber. Potong rambut gitu kan, siapa tahu rambut saya membuat itu kan. Potong rambut. Beli minyak rambut, ya kan pomade, apapun lah gitu ya. Yang penting bukan minyak kelapa gitu kan. Bayangin saya pakai. Tujuan apa? Supaya seger. Kelihatannya apa? Enak. Wih, seger gitu. Tapi enggak. Bapak Ibu teman-teman mau pakai apa sih? Pakai pomade, pakai apapun. Enggak, karena di sini. Yang masalah tuh di sini. Spirit kita, roh kita yang masalah. Kan apa yang ada di dalam ini akan keluar, terpancar keluar kan. Dan waktu itu terjadi, apa yang terjadi teman-teman, susah mukanya mau di gimana juga, mau dipermak, mau di bleaching atau diapain lah. Ya segala macam teman-teman mau dipermak sedemikian rupa. Saya mau katakan nggak bisa. Makanya mesbah itu adalah sarana yang sangat penting. Boleh klik? Yuk kita baca di dalam 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 4. Kita baca sama-sama. 2, 3.
Asa menyenangkan hati Tuhan Allahnya dengan melakukan yang adil dan baik. Ia menyingkirkan mesbah-mesbah bangsa lain dan tempat-tempat penyembahan berhala. Tugu-tugu dewa dihancurkannya dan tiang-tiang patung Dewi Asyera ditumbangkannya. Rakyat Yehuda disuruhnya hidup menurut kehendak Tuhan Allah leluhur mereka dan mentaati ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya. Katakan amin. Lihat Tuhan bilang gini, ayo runtuhkan mesbah penyembahan berhala hari itu. Karena apa? Tuhan rindu supaya ada kekuatan yang bisa dimiliki oleh setiap orang percaya. Lihat Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, kekuatan sejati setiap orang-orang itu ditentukan oleh kemurnian mesbah kita. Bapak Ibu kita semua pengen punya kekuatan, pengen punya sesuatu dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah bangun mesbah, nggak pernah bangun hubungan intim dengan Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mudah sekali dikalahkan oleh si jahat. Itu pun harus ada kemurnian hati yang tulus. Tuhan, aku nggak minta apa-apa, yang aku butuhkan cuman Tuhan dalam hidupku. Amin. Kadangkala lihat, kita ini kalau doa sama Tuhan udah serentet kayak namanya bond itu diajukan, Tuhan berkati ini. Banyak banget kata Tuhan satu-satu bos, ya kan? Kita mintanya terlalu banyak rentet gitu kan, nggak pernah dengerin Tuhan. Bisa nggak datang sama Tuhan, bangun mesbah sama Tuhan cuma nyembah. Kadangkala kita harus bersyukur ketika menghadapi sebuah pergumulan. Yang setuju katakan amin. Kita harus bersyukur sama Tuhan, Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tahu Tuhan, aku mau Engkau tetap ada bersamaku. Iman kita harus tetap teguh tadi seperti pujian tadi. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan gak ada yang lain. Kenapa? Karena Tuhan rindu loh teman-teman yang dikasih Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan beri kekuatan. Bayangkan Bapak Ibu teman-teman yang dikasih Tuhan, boleh klik, ini yang sering terjadi. Lihat. Waktu dalam pertempuran ini Elia dan Baal, lihat pusat konfrontasinya itu adalah mesbah. Jadi kalau teman-teman pernah baca kisahnya Elia dan siapa? Baal, ya kan? Waktu itu mereka perang bukan hebatnya Elia, bukan hebatnya karena dia dekat sama Tuhan, enggak, dia bangun mesbah sama Tuhan. Di situ kita bisa lihat mesbah itu tempat peperangan. Yang setuju katakan amin. Makanya waktu kita nyembah Tuhan ada di mesbah Tuhan, seringkali gitu kan, pikiran kita kemana-mana, bukankah itu peperangan? Waktu nyanyi sama Tuhan, ada mujizat dalam bersyukur. Waktu kita ngomong gitu tiba-tiba iblis mulai kasih masukan di dalam pikiran kita. Ngapain kamu bersyukur? Kenyataannya masih sama. Lalu kita bilang ini, terima kasih Tuhan, makasih buat apanya? Ini peperangan. Waktu kita bangun mesbah, ini salah satu tempat di mana kita akan mengalami sesuatu dengan Tuhan. Makanya waktu Elia, lihat, Elia waktu ngadepin Nabi Baal, ngadepin orang-orang Baal hari itu, yang Elia lakukan itu diperbaiki mesbahnya. Dia hancurkan mesbah yang lama, bangun sesuatu yang baru. Dia tahu tempat peperangannya ada di sini. Makanya lihat, ketika kita para pelayan di tempat ini, ketika kita akan datang ke rumah Tuhan, lalu kita akan melakukan pelayanan, ini bukan bicara tentang skill, bukan bicara tentang apapun juga. Skill hanya sarana untuk menunjang, tapi saya mau katakan, waktu kita benar sama Tuhan, Sabtu, Jumat persiapkan dengan baik. Saya percaya Bapak Ibu teman-teman, maka hadirat itu akan turun atas kita. Tugas semua para pelayan tempat ini adalah mengundang kuasa Tuhan untuk hadir dan menjamah setiap pribadi kita. Kita semua ketemu sama Tuhan, bukan khotbah yang bagus, bukan pujian penyembahan yang hebat, tapi lihat waktu hadirat Tuhan turun, itulah yang mengubahkan hidup kita. Termasuk kita semua teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu semua, waktu engkau benar-benar fokus sama Tuhan, maka engkau akan mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita siapkan itu dengan baik. Saya percaya gini, sekali lagi saya mau katakan, saya selalu rindu sama Tuhan. Tuhan,
zaman Kisah Para Rasul bisa terjadi di zaman gereja hari ini. Yang setuju katakan amin. Orang datang ke rumah Tuhan, mereka ngalami mujizat, mereka dapat jawaban dari Tuhan. Orang datang ke rumah Tuhan, mereka ngalami sesuatu dengan Tuhan. Dan mereka bisa berkata, Tuhan terima kasih. Pulang dari tempat ini mereka punya kekuatan yang baru. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan rindukan. Makanya sekali lagi saya mau katakan gini, ketika kita ada di rumah Tuhan, ini bukan bicara tentang aksesoris. Bukan bicara tentang sesuatu. Seringkali orang sibuk dengan pernak-perniknya. Tapi lupa, kita membangun mezbah dengan baik kepada Tuhan. Aksesoris boleh kita lakukan dengan sedemikian rupa. Tapi mezbah harus menjadi utama buat kita. Amin. Karena apa? Karena itulah tempat kita mengalami perjumpaan. Peperangan yang paling dahsyat luar biasa. Kita mengalami Tuhan lebih lagi. Makanya waktu Elia datang sama Tuhan, dia cuma bilang sama Tuhan, mezbahnya dia benerin semuanya. Dia beresin semuanya supaya dia bisa mendapatkan kemenangan. Mezbah ini tempat peperangan yang sangat luar biasa. Saya percaya gini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini lihat, kalau teman-teman lihat gambar ini. Kita bisa melihat, lihat mezbah itu punya peranan yang sangat besar. Mezbah itu dapat menyentuh dan mengubah hati Tuhan. Amin. Teman-teman waktu bangun tidur lalu bangun mezbah dengan Tuhan, itu akan menentukan hati Tuhan. Saya bangun tidur, lalu doa sama Tuhan. Berapa hari yang lalu istri saya tanya sama saya, mau khotbah apa di Hope? Gak tahu. Saya tanya. Terus 2 hari lalu dia nanya lagi sama saya, mau khotbah apa di Hope? Istri itu selalu nanya gitu, kenapa? Saya jujur sama Tuhan, Tuhan apa ya Tuhan apa? Saya selalu pengen nanya sama Tuhan, belajar untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Kalau ngomong belajar mah kita banyak pelajaran, bener gak? Banyak sekali, mau buku apapun ada. Tapi saya pengen gini, belajar apa yang Tuhan mau. Supaya kita bangun itu dengan baik. Saya cuma bilang sama Tuhan, karena apa? Waktu kita bangun mezbah, itulah hati Tuhan itu lihat. Berubah atau tidak, mezbah itu menentukan. Mezbah itu bisa menyentuh dan mengubah hati Tuhan. Contohnya siapa? Musa. Musa ngomong, Tuhan kalau ada berapa? Berapa? Sekian lah ya. Tuhan kalau ada 1000 gimana? Tuhan kalau ada 100 orang gimana? Tuhan kalau ada 1 orang yang benar-benar mau benar sama Tuhan, Tuhan engkau merubah segalanya. Lihat, dia datang sama Tuhan bisa bertransaksi sama Tuhan. Di mezbah itu dia ngomong sama Tuhan. Jangan marah Tuhan. Tuhan rindu, Tuhan jangan. Kalau ada 2-3 orang yang sepakat, saya percaya maka apapun yang dimintakan terjadi. Itu dimulai dari mana? Mezbah. Tadi waktu Ricky berdoa, Tuhan kami minta permanen. Buat Tuhan gak susah. Saya selalu yakin itu. Amin. Buat Tuhan gak susah. Apa sih yang membuat susah sama Tuhan? Kita sendiri gak pernah sepakat dengan Tuhan. Itu yang membuat susah. Saya bilang sama teman-teman, kecil, sekian puluh juta mah kecil untuk kontrak rumah Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu ini buat kebutuhan rumah Tuhan. Tapi yang jelas kita mesti sepakat dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan, dengan keinginan Tuhan, maka semua akan terjadi. Tugas kita apa? Bangun mezbah buat Tuhan. Amin. Teman-teman lihat, tadi saya lihat di situ, saya nanya sama David, Pit ini apa? Rumah doa ya apa ya Pit ya? Yang setiap Sabtu itu, lihat, kalau semua kita datang berlutut sama Tuhan, bangun mezbah tahta di tempat ini, masa Tuhan gak tergerak sih hatinya? Masa Tuhan gak mengubah apa yang menjadi keputusannya? Kalau Musa bisa berdialog dengan Tuhan, apa bedanya dengan kita? Apa bedanya dengan teman-teman semua? Musa nggak lebih hebat, kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus yang lebih hebat. Amin. Cuma masalahnya kita nggak pernah mau dialog sama Tuhan, ngobrol. Tuhan cuma bilang gini, silent please, diam, doa, bangun mezbah. Amin. Saya waktu ngomong bayaran mahal, udah Tuhan ingetin saya, silent, udah diam, doa. Tadi malam walaupun jauh jarak kami ke tempat perintisan kami yang baru itu mungkin 1 jam, saya sama istri datang doa. Walaupun cuma 7 orang, saya mau bangun mezbah buat Tuhan.
Bukan karena saya hebat, enggak. Justru karena saya enggak hebat, saya enggak tahu mesti ngapain. Justru waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan, biarlah hatimu berubah. Tuhan bisa ngubah kota? Amin. Satu kali saya baca buku Edsel Vosso, dia ngomong gini, dia ada di Amerika waktu itu, saya lupa nama kotanya. Dia berdoa buat kota itu, dia berdoa. Setiap kali ada pembunuhan, setiap kali ada pemerkosaan, setiap hari ada orang dibully dan ngalami sesuatu. Lalu Edsel Vosso ngomong sama timnya, yuk kita doa, kita bangun mesbah buat Tuhan. Dia bangun itu, dia doa terus. Sekian tahun kemudian kota itu berangsur-angsur berubah. Amin. Ini sesuatu yang saya rasa gini, kekuatan doa, kekuatan mesbah, ini bukan perkara yang kecil, ini sesuatu yang besar. Amin. Bayangin gini, saya waktu bilang sama Tuhan, Tuhan kan tempat di mana saya melayani itu mau dijual 2M. Tuhan 2M kecil, ya kan? 2M kecil Tuhan, tinggal nulis doang 2M. Ya, selesai kan? Selesai, kecil Tuhan. Gede itu buat manusia, kecil buat Tuhan. Saya cuma bilang sama Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia gak mustahil buat Tuhan. Saya cuma doa sama Tuhan, minta. Bangun mesbah, karena apa? Disitulah tempat gimana kita bisa menyentuh hati Tuhan. Dari hati yang murka bisa menjadi hati yang lemah lembut, hati yang berkemurahan, hati yang penuh belas kasihan kepada kita. Mungkin dari Tuhan yang luar biasa gitu kan, murkanya sama manusia, tapi ketika dia melihat ada mesbah, makanya lihat, mesbah itu identik dengan penyembahan. Yang setuju katakan amin. Waktu kita bangun mesbah, kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita saat membangun satu tahta Tuhan. Di sini seringkali kan kita kalau nyanyi takut gitu ya. Engkau waktu sendiri nyanyi gak usah takut. Karena apa? Mesbah itu kaitannya dengan penyembahan. Saya percaya ketika esensi dari penyembahan adalah apa? Hati yang benar-benar mengalami sesuatu. Karena saya percaya gini, kalau teman-teman perhatikan, penyembahan itu bicara tentang perjumpaan antara roh Tuhan dengan roh manusia. Iya kan? Itu gak ada urusannya dengan apa? Suara grebek atau enggak. Tapi penyembahan bicara tentang roh Tuhan sama roh manusia ketemu. Saya percaya kalau ini ketemu, maka akan terjadi sesuatu. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Penyembahan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Penyembahan gak pernah dibatasi ruang dan waktu. Kita bisa menyembah Tuhan di mana saja. Ada di MRT bisa nyembah gak? Bisa. Waktu nyetir mobil bisa nyembah gak? Bisa, asal jangan merem nabrak. Kita bisa nyembah, kita bisa lakukan apapun. Kita waktu naik motor bisa nyembah gak? Bisa. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita nyembah Tuhan dalam kondisi apapun kita datang sama Tuhan. Saya kadang-kala waktu nyetir juga nyanyi. Apa yang ada di kepala saya nyanyi aja. Karena buat saya apa? Saya bisa nyembah Tuhan kapan aja. Karena yang terpenting adalah hati kita senantiasa rindu sama Tuhan. Hati yang haus dan lapar dan yang mengasihi Tuhan, itu yang paling penting. Bukan masalah, aduh cari tempat dulu ya kita nyembah Tuhan, enggak. Atau nyari bukit doa dulu, bagus sih. Tapi saya mau katakan dia tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kapanpun kita datang sama Tuhan, Tuhan aku mengasihimu, aku rindu sama Tuhan. Hari-hari ini, masuk 2024 ini, kita gak akan pernah bisa menang kalau kita gak bersama Tuhan. Percayalah, hari ini harga beras berapa? Ketahuan makannya bukan beras ya. Berapa? 14 ya, 19 ribu. Harga tahu gak harga beras di Papua berapa? 45 ribu. Kalau gak percaya nonton. Beneran, saya lihat, 45 ribu. Harga terendah beras berapa? 14 ribu. Di mana? Di Aceh. Saya lihat gitu, waduh Tuhan, harga kan naik semua kan. Wah gitu kan, waduh saya Tuhan, waduh luar biasa banget. Kita mau menang,
Tuhan kalau harga ini naik, besok semua naik. Tapi saya percaya gini, kita ini punya prinsip. Saya punya prinsip, saya diajar dari dulu waktu pertama bertobat. Kamu gak usah pusing dolar naik atau harga naik. Bener gak? Harga naik juga, harga gak naik juga kalau gak punya duit mah repot ya kan? Bener, yuk. Wah dolar berapa? 30.000, puji Tuhan. Ada berkatnya. Pak dolar berapa? 1.000, tapi gak punya duit, ya tetap aja sama. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan mau dolar naik, beras naik, apapun naik, tapi berkat Tuhan juga naik. Amin. Berkat Tuhan naik buat kita semua, gak ada pengaruh. Gak ada sesuatu, contohnya tadi Ricky bilang ini, lihat Ricky kan bukan gak ada berkat, dia mengurangi makan B2. Iya kan? Saya dulu penggemar ya, kalau apa-apa makannya B2 gitu, sampai sekarang sih. Cuma sekarang mulai irit, ya kan, dikit, makanya sehari sekali. Iya, maksud sehari 5 kali, sehari sekali besok makan lagi gitu kan. Bayangin, kenapa? Buat saya gini, Tuhan apapun yang terjadi tidak akan pernah merubah kasih Tuhan buat kita. Yang penting kita nyembah Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan ini naik, itu naik, gak apa-apa kata Tuhan. Berkatmu juga double porsi kok. Kamu terus diberkati kok, kamu ngalami terus kan. Sampai detik ini siapa yang gak pernah makan? Semua makan kan? Iya kan? Walaupun teman-teman saya percaya makannya cuma nasi putih dan garam. Tapi di situ ada bakmi, wah banyak banget gitu kan. Ya kan ada soto, ada apa. Walaupun cuma nasi sama garam. Tapi temennya banyak. Kita gak pernah kekurangan kan? Ada yang kekurangan gak makan? Gak ada kan? Minimal kan ya anak kos kan makan Indomie mah udah paling keren kan? Itu juga gak dimasak, cuma dimasukin air panas gitu kan. Diikat udah yang penting mateng gitu. Bayangin, kita sering kali ngalamin. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Masa kita gak mau nyembah Tuhan sih? Masa kita gak mau datang dengan hati yang bersyukur sama Tuhan? Tuhan aku mau datang. Makanya tadi sekali lagi penyembahan identik dengan korban. Teman-teman datang sama Tuhan persembahkan. Saya percaya korban apa sih yang paling utama nih? Yuk klik. Korban hati yang hancur. Hati yang hancur, hati yang lapar. Saya percaya korban yang disukai Tuhan bukanlah korban binatang, melainkan hati yang hancur. Hati yang benar-benar, Tuhan udah gak ada lagi, pengharapan saya cuma ada dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan berkenan kepada orang-orang yang merendahkan dirinya. Datang sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa, Tuhan aku gak sanggup Tuhan. Yang sikap hatinya yang berkata bahwa tidak ada yang dapat menolong selain Tuhan. Gak ada satupun. Tuhan cuma bilang gini, mau gak sih kamu datang sama Tuhan? Rendahkan dirimu. Datang sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak punya apa-apa, bayar kontrakan repot, bayar utang repot, bayar rumah sakit juga repot Tuhan. Saya gak punya apa-apa, saya cuma punya Tuhan, saya rendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau apa terserah Tuhan, urusan Tuhan. Saya bilang gak ada yang bisa nolong. Saya mau tanya sama teman-teman, kau punya saudara kaya, engkau punya keluarga kaya, belum tentu semua bisa nolong. Tapi saya mau katakan waktu kita benar-benar sungguh-sungguh maka dia akan buka jalan terus dalam hidup kita. Amin. Yang kedua boleh klik ini korban syukur kita. Yang tadi Ricky sampaikan kita bersyukur berkaitan dengan ucapan bibir dan lidah kita. Yang selalu bersyukur apakah kita tetap dapat mengucap syukur enggak dalam situasi kondisi yang enggak enak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ditinggalin saudara enggak enak. Saya kuliah enggak ada yang bayarin. Saya waktu kuliah saya cuma bilang, Tuhan gimana ya caranya? Setiap kali saya mau kuliah saya nangis di hadapan altar ini. Saya doa sama Tuhan, Tuhan gak punya duit besok di DO Tuhan. Karena waktu sekolah teologi ya gue tetap ya harus bayar gitu ya. Udah gak bisa langsung sama pendetanya, bayar dengan iman, gak bisa. Bayar, 1 semester berapa? Hari itu zaman saya sekolah teologi gak terlalu mahal lah. Lalu saya bilang Tuhan gak semahal-mahalnya juga gak punya duit. Tiba-tiba dari puncak, saya kirim transfer ke kampus. Ini buat namanya Joni Huta Barat, buat 2 semester. Enak gak Bapak Ibu? Saya dibayarin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan makasih kenapa? Waktu saya doa gini, mengucap syukur sama Tuhan, tiba-tiba bagian tata usaha, TU, datang sama saya. John, udahan nangisnya udah dibayar. Bayangin coba, saya senang banget gitu.
Bahagia kenapa? Ternyata udah dibayar, tapi setiap semester saya harus berlutut di hadapan Tuhan. Gak punya duit. Mama saya bilang gini, kamu boleh kuliah apapun tapi gak boleh sekolah teologi ya. Kamu boleh jadi apapun tapi jangan jadi pendeta, susah makan nanti. Pada segini gemuknya terus bilang susah makan. Ya kan, bayangin coba. Saya cuma bilang mama tetap saya gak minta apa-apa, doain aja. Tapi setelah saya wisuda hari itu sama istri, hari itu keluarga saya satu-satu bertobat. Terima Yesus. Dia bilang gini, anak bandel bisa jadi pendeta. Nangis mama saya. Hari ini kalau ada apa-apa, John doain mama. Beda kan? Waktu kita ngucap syukur sama Tuhan, gak dibiayain gak apa-apa Tuhan. Ditinggalin keluarga gak masalah. Saudara gak ada yang nolong, gak peduli. Asal Tuhan jangan ninggalin kita. Amin. Waktu hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Nyembah, mesbah. Tuhan, ini loh hati saya buat Tuhan. Dan yang terakhir, hidup yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya apapun aktivitas kita, sehari-hari harus menjadi persembahan yang hidup buat Tuhan. Amin. Teman-teman, siapapun di sini yang kerja di perusahaan apapun, engkau punya jabatan apapun di perusahaan, waktu engkau punya mungkin karyawan atau temenmu di kantor tahu bahwa engkau pelayan Tuhan dan hidupmu gak benar, mereka gak akan bilang gini, wih bos gue mah kacau. Enggak, tapi mereka akan bilang gini, kok pelayan Tuhan kayak gitu ya. Label pelayan Tuhan akan selalu ada di dalam diri kita. Makanya setiap hari apapun yang kita lakukan, kita harus benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan gak ada yang lain. Saya rindu Tuhan, satu kali Tuhan bilang gini, Tuhan sabaslah hambaku. Aktivitas kita, ngomong kita, perilaku kita, kehidupan kita. Menyenangkan hati Tuhan. Saya sekali lagi saya mau katakan, saya dulu gak benar. Tapi waktu saya bertobat, saya cuma bilang sama Tuhan, aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, klik lagi. Ini yang Tuhan rindukan loh. Hidup di dalam penyembahan akan membawa kita tetap berada pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Waktu teman-teman bangun mesbah, lalu engkau mungkin mempersembahkan korban. Engkau mulai membangun penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan rindu supaya apa? Roh kita terus menyala, jangan sampai padam. Kenapa orang bisa marah kesel? Kenapa orang waktu ngadepin pergumulan dia kecewa? Jangan-jangan rohnya mulai padam. Dia nggak lagi aktif seperti biasa. Hari ini bangun mesbah buat Tuhan, yang setuju katakan amin. Bangun penyembahan buat Tuhan. Tuhan gak peduli suaramu. Dia gak pernah bilang bagus atau tidak. Tapi hati yang hancur, hati yang selalu bersyukur sama Tuhan, hati yang selalu berkenan, itu yang Tuhan cari. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah setiap hari kita mempersembahkan di mesbah Tuhan. Penyembahan yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Penyembahan yang tulus, yang keluar dari hati, yang rindu, yang mengasihi Tuhan. Yang sayang sama Tuhan, yang cinta sama Tuhan. Hati yang hancur, hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Hati yang hidupnya selalu berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Mari bangun mesbahmu. Pribadi lepas pribadi, bangun mesbahmu. Bangun penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dia mau kita selalu dekat dengan Dia. Tuhan mau lakukan apapun ketika kita membangun mesbah buat Dia. Apapun pergumulanmu siang hari ini, apapun masalahmu siang hari ini, apapun yang engkau rindukan, hari ini Tuhan cuma ingatin bangun mesbah buat Tuhan. Jangan sampai rohmu padam, jangan sampai rohmu mati. Makasih Yesus, makasih Tuhan, makasih Bapa. Biarlah hati kami selalu bersyukur sama Tuhan. Hati yang selalu datang sama Tuhan, hati yang hancur, hati yang haus sama Tuhan.
Hati yang rindu, hati yang mengasihi, mencintai Tuhan lebih di atas segalanya Tuhan. Kami tahu terlalu banyak pergumulan kami Tuhan. Terlalu banyak hal yang harus kami lakukan, yang kami pikirkan, yang kami rindukan Tuhan. Tapi satu kata yang kami nantikan, kami selalu rindu dekat dengan Tuhan. Kami rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Bila siang hari ini kami punya satu keputusan, komitmen sama Tuhan. Kami mau bangun mesbah secara pribadi dengan Tuhan. Kami mau bangun persekutuan hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kami senantiasa memiliki roh yang selalu menyala-nyala. Roh yang selalu Tuhan ada dan memberikan kekuatan buat kami ya Tuhan Yesus. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, siang hari ini kami disegarkan, dikuatkan. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru buat kami. Itu boleh kami ingat dan kami terima jadi rema di hati kami. Kami jadi pelaku firman Tuhan, itu yang kami rindukan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Kalau ada yang sakit hari ini sembuhkan. Jamah pulihkan. Yang berbeban berat Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang hari-hari ini sedang menantikan jawaban doa, biarlah Tuhan mereka terus ada di mesbah-Mu sampai doa itu terjawab ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Gak ada yang sulit buat Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami, hope kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau bisa mengubah sesuatu ketika kami bangun mesbah dengan Tuhan. Makasih. Sekali lagi berkati hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, jemaat-Mu. Hamba-Mu Pastor Nathan, Tuhan berkati, bersama Cilina Tuhan berkati. Bila kasih Tuhan terus melingkupi daripada hamba-Mu dan keluarga. Apapun yang mereka nantikan, yang mereka rindukan, Tuhan, Engkau yang mendengar dari sorga-Mu yang kudus. Kerinduan mereka punya tempat sendiri, Tuhan akan jawab. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Keluar masuk mereka dijagai, dilindungi Tuhan. Bahkan untuk apapun Tuhan, usaha mereka diberkati Tuhan. Makasih. Hamba-Mu selesai berbicara, biar Roh Kudus terus berbicara buat kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Bapak bersyukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami sungguh menikmati Engkau sendiri yang menjamu kami. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami masuk dalam hadirat-Mu, perkara ajaib dan besar akan terjadi dalam hidup kami. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah sudah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang putus asa sudah diberi pengharapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau kirim, boleh kembali mengingatkan kami, mengajar kami, menyampaikan pesan-pesan-Mu buat kami. Ada kuasa di dalam mengucap syukur. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang terjadi, ajar kami Tuhan untuk tetap selalu mengucap syukur. Berkati hamba-Mu, Pak Joni, istri, anak-anak mereka, Engkau berkati. Apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Dan kami percaya Engkau Immanuel yang tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Ada selalu kekuatan yang baru, ada selalu hikmat yang baru, ada ide-ide kreatif yang akan Engkau berikan Tuhan. Berkati pengembalaannya di beberapa jemaat yang Engkau percayakan, Engkau juga berkati. Pelayanannya dimanapun Engkau percayakan, Engkau berkati hamba-Mu. Dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, urapan yang selalu baru. Kau berkati Pak Joni, istri, anak-anak mereka. Rencana-rencana ke depan mereka Engkau juga berkati Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Juga untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, Kau berkati Tuhan. Worship leader, singers, pemusik, sound system, multimedia, usher, greeters, pendoa syafaat, koordinator ibadah. Engkau berkati Tuhan. Apapun yang kami sudah lakukan buat Tuhan gak pernah sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, saatnya akan tiba Tuhan. Kami akan melihat Engkau datang di atas awan-awan. Bahkan kami bukan hanya melihat, kami akan menyongsong kedatangan Tuhan. Dan kami akan bersama-sama dengan sukacita mengalami perjumpaan di langit yang biru itu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir. Engkau berkati Tuhan. Kami terus berdoa
kami terus bergandengan tangan. Kami mau naik kelas, level up, naik terus Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, tidak ada yang ketinggalan, satu pun gak ada. Kami semua mau bergandengan tangan, level up, naik kelas. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu yang sakit. Kami percaya sudah Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu lainnya, tibakan kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam hidup kami. Untuk anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, Kau juga memberkati Tuhan. Apapun yang sudah kami persembahkan buat Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati. Setiap pekerjaan kami diberkati Tuhan, usaha kami diberkati Tuhan, studi kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari dengan ucapan syukur katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu